Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Rini di Ukraina. Gimana guys kabarnya? Semoga kabar baik ya, sehat selalu dan dilancarin rezekinya. Amin. Oke guys, di video kali ini aku mau update live nih. Jadi kemarin aku dapat komen, Kak, gimana nih kehidupan di Ukraina kayak gitu kan. Jadi pengen tahu gitu. Ada salah satu viewers yang komen kayak begitu. Jadi aku mau bikin aja videonya kayak gitu guys. Jadi sampai saat ini Ukraine tuh masih perang kayak gitu ya guys. Tapi emang yang benar-benar perang frontline itu di bagian Ukraina Timur, yaitu Donetsk, Luhansk, Kharkiv area dan Kherson kayak gitu kan. Jadi ada Jadi fightingnya itu, perangnya itu di daerah-daerah yang di occupied sama si Rusia kayak gitu kan. Tapi untuk saat ini ya, jadi dari Februari sampai 8 bulan ini, bulan Oktober, masih ada kayak misail terbang ke di langit-langit Ukraina kayak gitu loh. Jadi hampir di setiap kota kayak gitu. Oke guys, jadi sebelum 10 Oktober kemarin ya, which is kayak 3 atau 2 bulanan yang lalu, intensitas missiles ke kota-kota Ukraina itu, maksudnya kota-kota yang nggak ada perangnya itu masih jarang banget guys, kayak seminggu sekali atau kadang 2 minggu sekali kayak gitu. Tapi setelah 10 Oktober itu jadi lebih banyak, gila sih beritanya sih, karena emang Rusia ganti jenderal baru gitu ya, leader perang yang baru gitu. Jadi pas tanggal 10 Oktober tuh serem banget guys, seriusan. Ini masih Oktober ya. Jadi tanggal 10 kemarin itu aku lagi liburan ke Bukovel sama suami aku ya. Nah itu tanggal 10-nya itu Rusia tuh langsung kayak kirim banyak banget misail di hampir seluruh kota di Ukraina. Jadi bukan yang di perang-perang itu, bukan yang di daerah perang atau daerah occupied ya, tapi emang hampir di seluruh kota kayak gitu guys. Even kota aku ini itu dapat 15 atau pokoknya lebih dari 10 kayak gitu, dan bom itu bener-bener kayak bom kayak gitu loh, gila guys. Dan waktu itu pas tanggal 10 itu sampai sekarang itu jadi lebih intens. Jadi bulan-bulan ini ya, jadi ini masih Oktober ya guys, jadi bulan ini itu makin intens misalnya, makin banyak kayak gitu. Dan parahnya Rusia sekarang kayak serang itu loh guys, kayak energy station gitu loh, kayak air, listrik, wifi kayak gitu. Jadi sekarang mereka nggak serang sipil lagi, mereka berani kayak serang yaitu energy station kayak gitu. Jadi karena Rusia itu sekarang menyerangnya energy station ya, kehidupan kita di Ukraina sekarang itu jadi lebih parah sih menurut aku, lebih menyedihkan. Gak cuman yang di daerah perang, kalau yang di daerah perang pasti lebih parah dari kita yang hidup di gak daerah perang gini guys. Karena kalau yang di daerah perang bagian timur itu bener-bener kayak gak ada listrik, gak ada makanan, gak ada air kayak gitu, karena emang semua udah putus kayak gitu kan. Nah kalau di kota-kota yang gak perang kan sebelumnya masih kayak normal-normal aja, kayak orang tuh masih mencoba untuk hidup normal walaupun ada ancaman-ancaman misail kayak gitu kan. Nah sekarang kenapa aku bilang hidup kita di sini tuh lebih parah banget, karena sekarang itu 60% wilayah kota di Ukraina itu nggak ada listrik, air juga terancam, terbatas banget guys. Aku seumur-umur hidup di Ukraina ya, selama 4,5 tahun ini, aku tuh nggak pernah yang namanya ada mati lampu. Tapi sejak tanggal 10 Oktober ini, kota aku ini sering banget kayak mati lampu. Jadi tapi ya baiknya itu kalau orang sini mau matiin lampu gitu ya, jadi pemerintah mau matiin lampu gitu, dia pasti bakalan woro-woro gitu guys. Dan matiin lampunya itu nggak serentak gitu loh. Misalnya daerah Lviv Barat hari ini mati lampu dari jam 5 sampai jam 10 kayak gitu ya. Nah terus yang lain itu masih ada lampunya kayak gitu. Nanti gantian tuh jam 10 sampai jam 12 Lviv Timur nih yang mati kayak gitu. Jadi kayak dibagi-bagi gitu loh guys. Dan pemerintah itu nganjurin kita untuk lebih hemat listrik, hemat air kayak gitu.
saat ini hidup kita ya kayak gitu. Kalau ada pengumuman air nggak ada nih jam segini, dari jam segini sampai jam segini gitu ya, kita bakalan siapin air kayak gitu. Terus kalau nggak ada listrik nih ya, kita udah beli cas-casan itu yang bukan beli cas-casan, kalau nggak ada listrik kita tuh ngecharge semua barang elektronik kita yang ada di rumah kayak gitu guys. Misalnya power bank kita isiin semua, laptop itu kita charge semua kayak gitu. Dan suami aku juga udah beli apa namanya power bank yang gede banget tuh, yang bisa dicolokin kalau kulkas mati, TV mati, kayak gitu loh guys. Jadi dan aku yakin orang sini juga udah beli kayak gituan, karena kan kita nggak mungkin ya tanpa listrik, apalagi kerja kayak gitu loh, apalagi kerja yang berhubungan dengan komputer ya, jadi otomatis butuh listrik kayak gitu loh guys. Dan apalagi ya, satu lagi, nah yang aku kan di Lviv ya guys, nah yang di Kiev itu, wah itu lebih parah banget guys. Di Kiev itu malah sering banget yang nggak ada listrik gitu, karena yang di bagian Kiev itu di ibu kota tuh bener-bener rusak parah kayak gitu. Dan kotanya itu bener-bener in the darkness, like bener-bener gelap kayak gitu. Lampu itu cuman dari lampu mobil kayak gitu guys. Dan Lviv pun juga begitu, jadi setiap kota itu kalau malam itu bener-bener mati lampu, jadi bener-bener dimatiin kayak gitu, jadi bener-bener gelap. Jadi saat ini itu Ukraine like in the darkness, so I think dan aku percaya Ukraine kayak can get through of this kayak gitu loh guys. Sekarang Ukraine like in the darkness, jadi di mana-mana, di kota besar, di kota kecil itu 60% tuh gelap-gelapan kayak gitu guys. Dan apalagi ya, dan oke, satu lagi, harga itu pada mahal banget guys. Aku tahu seluruh dunia mengalami ini ya, tapi di Ukraine tuh lebih parah lagi guys, parah lagi. Pertama ya karena perang itu memperburuk keadaan sebenarnya, kayak ya kan seluruh dunia ini kayak apa namanya, inflasi kayak gitu ya, inflasi gara-gara habis corona gitu kan ya. Tapi di Ukraine itu kayak diperburuk dengan perang gitu. Dan tahu nggak sih guys, sekarang itu lebih banyak orang-orang yang kayak minta-minta di jalan, cari apa namanya, cari makanan di tempat sampah kayak gitu tuh lebih banyak lagi di kota Kiev, di ibu kota kayak gitu. Sebelumnya tuh aku hampir nggak pernah lihat orang-orang kayak gitu yang kayak cari makanan di sampah, kayak tidur di jalanan. Itu Ukraine tuh jarang banget, hampir nggak ada kayak gitu loh guys. Dan di Lviv pun aku belum lihat sih kalau di Lviv guys, tapi kalau di ibu kota mungkin lebih parah kali ya, karena Lviv kan nggak terlalu gede kotanya, kayak Bandung lah istilahnya. Nah kalau Kiev kan ibu kota banyak banget ya penduduknya, jadi kayak lebih banyak orang yang minta-minta, yang nggak punya rumah, nggak ada makanan kayak gitu. Dan banyak juga orang-orang yang nggak punya kerjaan. Seriusan guys, perang ini tuh bener-bener bikin gila kayak gitu. Jadi kalau mentalnya nggak kuat ya kayak gitu. Dan yang terakhir nih guys ya, jadi misalnya kalau teman-teman nih ada yang curious atau yang pengen tahu, kak kok masih bisa ngevlog perang kayak gitu, kok masih bisa jalan-jalan kayak gitu kan. Jadi kita hidup di Ukraine tuh kayak life must go on gitu loh guys. Jadi nggak peduli Ukraine itu lagi perang, lagi bergerilya melawan Rusia, tapi kita memang harus hidup gitu loh. Kita udah capek, seperti kayak nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, kayak mood itu drop banget. Itu di awal-awal perang sih, karena kan udah lama juga ya perangnya, jadi kayak life must go on, dan kita harus menikmati setiap nafas yang kita hembusin gitu loh, karena Allah masih kasih kita kehidupan kayak gitu loh guys. Jadi kita harus tetap enjoy the life, enjoy kehidupan ya, walaupun masih perang kayak gitu. Dan aku yakin orang Ukraina ya kayak gitu, mereka tetap kerja, tetap semangat menjalani hidup walaupun selalu di bawah ancaman kayak gitu. Me too guys, aku juga kayak gitu. Jadi kita aware aja kalau ada siren, itu tandanya missile lagi terbang, ya kita sembunyi kayak gitu. Jadi kita bener-bener kayak apa ya, menjalani hidup sesuai peraturan aja. Kalau sesuai aturan aja, kalau ada siren ya sembunyi kayak gitu. Jadi hidup sebaik mungkin, berusaha hidup sebaik mungkin, dan menikmati hidup sebaik mungkin kayak gitu guys. Dan ya itu aja sih guys untuk update kehidupan di Ukraine. Jadi intinya itu dari
cengconganku ini yang banyak ini ya, yang hampir 10 menit ini ya. Jadi di Ukraine tuh sekarang lagi krisis air sama krisis listrik kayak gitu guys. Dan Ukraine sekarang lagi gelap kalau malam ya. Jadi dan sebentar lagi winter is coming, jadi sebentar lagi itu musim dingin, dan aku nggak bisa bayangkan bakalan seperti apa kalau nggak ada listrik, nggak ada lampu, terus dingin kayak gitu di cuaca yang sangat dingin. Di Ukraina kan kalau dingin tuh sampai yang saljunya tebel-tebel gitu kan ya. Dan aku berharap tahun ini winternya Ukraine tuh nggak terlalu dingin ya guys, karena emang serem banget, karena Rusia itu ancam-ancam kayak matiin energi station kayak gitu loh, serem. So oke guys, untuk video hari ini sampai di sini. Semoga video ini itu bisa ngasih kalian gambaran gimana sih kehidupan di Ukraina saat ini kayak gitu. Kalau orang bisa ngevlog ya tetap bisa kayak gitu guys, tapi tetap di bawah ancaman misail kayak gitu. Dan yang pasti juga itu di Ukraina Timur, daerah Kherson, Kharkiv, terus daerah Luhansk, Donetsk itu mereka masih tetap bergerilya. Dan aku mohon dan minta doa teman-teman semoga Ukraine bisa sukses mengusir penjajah dan bisa merebut kembali wilayah kedaulatan Ukraina kayak gitu guys. Dan kita sebagai penduduk Indonesia ya, kita harus harus tahu dari makna Undang-Undang Dasar 1945 tentang menjaga perdamaian dunia. Oke guys, kedaulatan negara dan perdamaian dunia kayak gitu loh. So oke guys, thank you so much for watching and I would love to see you again on my next vlog. Assalamualaikum, bye bye.